Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jar'ah dari SMP 1 Atap Negeri Losari, Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Saya akan memaparkan laporan orientasi PPPK dan rencana aksi tentang aturan dalam sarana dan prasarana. Untuk selanjutnya adalah bab 1, latar belakang masalah. Menurut Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (ASN), PPPK wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun moral, kejujuran, semangat, dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Adapun maksud dan tujuannya adalah maksud pelaksanaan orientasi 1. Pengenalan tugas dan fungsi ASN. 2. Nilai dan etika pada instansi pemerintah. Tujuan pelaksanaan orientasi 1. Peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pengenalan pemerintah. 2. Peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Waktu dan tujuan orientasi berlangsung mulai tanggal 25 Mei 2026 sampai dengan 30 Juni 2026 dilaksanakan di SMP 1 Atap Negeri Losari. Selanjutnya bab 2, nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Visi dan misi Kabupaten Cirebon. Visi: terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Misinya adalah 1. Kabupaten Cirebon berbudaya. 2. Kabupaten Cirebon sejahtera. 3. Kabupaten Cirebon agamis. 4. Kabupaten Cirebon maju. 5. Kabupaten Cirebon aman. Selanjutnya adalah manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja PPK. 1. Penggandaan, tahapan, perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman, hasil seleksi, dan pengangkatan. 2. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja PPK dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai. 3. Disiplin. PPPK wajib mematuhi disiplin dan akan dijatuhi hukuman jika melanggarnya. 4. Hak. Mendapatkan gaji, diberikan kesempatan untuk pengembangan kompetensi, diberikan penghargaan, mendapatkan perlindungan. 5. ASN berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Selanjutnya adalah bab 3, nilai dan etika OPD. Visi dan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Visi: terselenggaranya layanan prima pendidikan untuk membentuk masyarakat Kabupaten Cirebon yang cerdas dan kompetitif. Misi: 1. Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan yang bermutu bagi peserta didik. 2. Meningkatkan ketersediaan layanan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkompeten. 3. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan. 4. Meningkatkan tata kelola layanan pendidikan. Untuk misi visi SMP 1 Atap Negeri Losari. Visinya adalah terwujudnya peserta didik yang berkarakter positif, unggul dalam berprestasi kreatif, serta berbudaya lingkungan sehat dan inspiratif. Misinya adalah 1. Meningkatkan pemahaman dan pengalaman nilai-nilai ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. 2. Menanamkan nilai-nilai karakter positif melalui pembiasaan dan keteladanan. 3. Mengembangkan potensi peserta didik sesuai bakat dan minat, baik bidang akademik maupun non-akademik.
4. Menumbuhkan peserta didik agar berpikir kreatif, inovatif, dan solutif melalui penerapan pembelajaran mendalam. Dan selanjutnya adalah bab 4. Rencana hasil kerja PPK. Matriks rencana hasil kerja PPK selama kontrak. Nomor 1. Kegiatan, perencanaan. Tujuan kinerja, menghindari pemborosan dan pembelian mubazir. Indikator pencapaian, waktu penyelesaian dokumen, rencana, sarana, dan prasarana. Waktu penguraian, tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan Desember 2030. Nomor 2. Kegiatan, penggandaan, tepat waktu, tepat hukum, dan prosedur. Indikator pencapaian, presentasi kesesuaian spesifikasi fisik barang dengan dokumen, rencana, atau kontrak. Untuk pemperolehannya, tanggal 2 Januari 2026 sampai Desember 2030. Nomor 3. Kegiatan inventarisasi. Tujuan kinerja mewujudkan tertib administrasi dan legalitas. Indikator pencapaiannya adalah presentasi kesesuaian antara jumlah barang di atas kertas dengan kondisi fisik di lapangan. Waktu perolehan, tanggal 2 Januari 2026 sampai Desember 2030. Nomor 4. Penyimpanan dan penyaluran tujuan kinerja, menjaga keamanan dan kualitas barang. Indikator pencapaian, presentasi barang yang rusak atau hilang selama masih penyimpanan di gudang. Waktu perolehan tanggal 2 Januari 2006 sampai Desember 2030. Nomor 5. Kegiatan, pemanfaatan dan pengawasan. Tujuan kinerja, memaksimalkan nilai guna aset. Indikator pencapaian, persentase tingkat pemanfaatan fasilitas atau ruang bersama. Waktu perolehan tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan Desember 2030. Dan selanjutnya penutup. Melalui kegiatan orientasi PPPK yang diselenggarakan PKPSDM, PPPK tenaga kependidikan dapat menerapkan rencana hasil di lapangan sesuai dengan OPD atau unit kerja dan tupoksi sebagai seorang tenaga kependidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.